Selamat sore. Hai, selamat sore juga. Halo. Aduh, kalung aku nggak kelihatan nih. Kan pengen Gimana ngeliat dong, kalung Cek? juga. Oh, ini baru baru ada satu Pak Dandung tamu yang nonton nih Oh, tadi. Pak Dandung, apa kabar? Kenalin saya Hmm. Penny. Nih kita sambil nunggu bentar ya gitu. Iya, 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 iya. Sambil nunggu Ini tuh bentar. kok Ini juga ada kedengar apa enggak sih? Kok berasa kenapa? beda gitu kayaknya. Enggak, Siapa? enggak. Maya, Tuh ada Maya, ada Dita. Nah, hai bisa. hai semua semua. Halo. Semoga semua lagi dalam keadaan yang super sehat. Amin. Lagi pada kenyang, udah pada makan. Amin. Udah bermandi belum? Udah, gue baru mandi. Rajin banget sih. Atau atau ini apa mandi dari pagi belum mandi terus mandinya baru tadi ini ya. Nah, itu dia, hemat air. Sayang juga sama Maya. Ada Ibu Maya. Nih, jadi, Apa Pak, beton? hah? Ada apa ini sampai invite-invite segala? Ada apa? Ada, jadi sebenarnya tuh beberapa hari yang lalu lah gitu kok. Gampangnya mungkin mendapat pencerahan kali ya, Ci. Wah, Gampangnya gitu, mendapat pencerahan. Biar keren dikit. Ya mengingat keadaan akhir-akhir ini gitu ya, kok kayaknya eh, harus membuat sesuatu nih gitu, harus gatel pengen melakukan sesuatu untuk eh, membawa suasana yang lebih baik lah dalam dalam keseharian kita nih, dalam kita menghadapi kondisi sekarang. Ini kita harus ngapain ya gitu loh. Kalau kita nggak tahu juga kita mau ngapain kan, malah makin lost ya, malah kita segala dicoba ini itu segala macam ya udah. Terus, nah barulah saya kepikiran sekalian perkenalan nih, sekalian perkenalan bagi yang belum mengenal. Barulah saya kepikiran dengan teman kuliah saya dulu di Unpar, ibu dosen, ibu dosen, ibu trainer, ibu coach, banyak banget deh. nih Ibu ada ibu dosen Penny. nih, ini ada Mbak Ira tuh join. Kalau dia beneran dosen. Mbak Oh, Ira juga Unpar loh, Ani 9. Mbak Ira berapa ya? 9 berapa ya? Jangan sebut angkatan ya, ketahuan oh nanti. kita kita nggak nyebut angkatan, jangan jangan sebut angkatan. Ada Terus juga udah ke 9 ya. ada juga dosen, ini juga ada Dita, itu saudara gua itu juga dosen. Jadi Oh kita iya. banyak dosen ini. Wah. Saya mahasiswa yang tidak baik zaman dulu, jadi rada minder sama dosennya sebenarnya. Sama emang pikir gue masih terbaik, enggak juga. Ya, balik lagi nih, Penny ini yang gua tahu ya, yang gua tahu adalah dia seorang coach yoga. Betul tidak, Pen? Katanya sih begitu, ya katanya sih katanya. Ya kemarin sempat eh, jadi praktisi yoga doang dulu belajarnya ton. Terus habis gitu Hmm. penasaran, terus ambillah training sebagai yoga instructor atau yoga trainer. Keterusan deh akhirnya. Dona Oh. gitu. Jadi apa? Ya udah akhirnya ya sekarang alhamdulillah memang certified in yoga teacher lah. Pasti ton. Tapi itu yang udah lalu loh. Itu udah lama kan certified yoga teacher-nya kan? Iya, Nah, alhamdulillah. perasaan Tetap ada masih yang baru, belajar ya ada meskipun ada ada ah yang gimana? baru-baru ini jadi certified juga bukan sih? Iya, Ada yang jadi baru-baru ini juga certified bukan sih? Ya.
bete banget sih. Karena gue teh kayaknya, aduh, Bandungnya keluar deh. Karena uh, gue sambil gawe ya. Iyalah, Iya. ini gue sambil ngopi. Oh, hai hai Bono. Hai. Tuh. Apa namanya? Karena mungkin penasaran juga, Ton. Hmm. Jadi pengen melengkapi aja ilmu pengetahuan karena ternyata setiap gue nyari tahu, ternyata gue tidak lebih tahu dibandingkan yang gue kira sebelumnya gitu. Jadi kayak yang semakin gue mencari tahu tuh semakin gue tidak tahu. Terus gue melengkapi dengan pendekatan kan kalau yoga dari India tuh. Terus gue coba pendekatan timur lainnya dari China. Jadi tradisional Chinese medicine. Jadi gue ngambil sertifikasi guru medical Qigong gitu. Ada dosen juga kakak Gali. Tuh, wah Itu luar ada yang biasa. tanya Ton, Bono katanya, hidup Hah? Bandung. Hidup Kapan Bandung. sama Hidandri Master nih? Hidandri itu apa sih? Nah, Bon Hidandri teh naon, Bon? Hidandri teh apaan, Bon? Apa sih? Invite aja sekarang lah, jadi bertiga ngobrolin beren. Tenang. Oh, Kungfu, kungfu kungfu masternya master dong, Ren. Oh, dosen. Iya, jadi tuh gue juga tenang. baru tuh kurang lebih si Cikung itu tuh karena berkaitan dengan energi juga ya gitu. Jadi mungkin dengan teman-teman yang kayak Shaolin Master kayak gitu-gitu deh gitu ya. Mungkin juga kungfu juga gitu ya meskipun agak berbeda pendekatannya tapi uh, kalau menurut aku sih ternyata semuanya sama Ton memiliki kesamaan gitu. Nah, apa tuh kesamaannya, Ren? Yo, apa tuh kesamaannya, Ren? Kesamaannya kalau menurut gue sih, tapi ini dari ilmu pengetahuan dan pengalaman gue yang masih minim banget ya Ton ya. Iya, sama-sama. Jadi Kita semua di silahkan sini sama-sama belajar. belajar ya. Jadi teman-teman kalau Iya, misalnya ada juga yang punya pengetahuan di bidang ini mangga untuk di-share juga ya Ton. Jadi betul, betul. kalau gue lihat uh, benang merahnya itu adalah keseimbangan. Uh, kita tuh mencari balance. Balance-nya antara apa sih? Ya macam-macam nih. Balance tuh karena kan imbalance itu atau ketidakseimbangan bisa terjadi karena apapun ya gitu. Jadi yang perlu dibalancekan itu loh adalah antara pikiran, jiwa, sama tubuh. Hmm. Nah, gue teh nggak tahu begitu ngelihat flyer yang lo bikin ya, itu bukan dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat, tapi lo balik. Dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang kuat, bener nggak? Betul sekali. Nah, itu makanya gue ketika lo, kan yuk ngobrol-ngobrol yuk gitu, terus gue yang ngobrol apa gitu, begitu lo kasih tahu konsep obrolan lo gitu, terus gue yang, wah iya banget tuh, gue setuju sama lo gitu, bahwa ternyata setelah, jadi waktu dulu gue juga, bukan gue juga sih, waktu dulu gue tuh nyarinya tubuh dulu, bahkan bukan tubuh, raga, lebih lebih Leb- grade-nya lebih bawah. Iya, Lebih di luar lagi, lebih di lebih luar di lagi luar ya. lagi, bener. Olahraga gue waktu dulu cari bukan olah tubuh gitu. Hmm, Karena hmm, waktu hmm. dulu tuh gue ini Ton kan punya cedera di lutut. Kan anak nakal gue waktu dulu ya, Bo. Jadi um, apa pengen jadi atlet nggak bisa karena lutut gue cedera. Nah, terus tapi karena gue senang olahraga, again olahraga ya. Lalu kemudian kan pakai terapi lah, apalah segala macam tuh nggak mempan. Karena waktu dulu teknologinya nggak ada yang kayak zaman sekarang gitu loh, Ton, gitu. Sampai akhirnya gue di MRI, nah ternyata ada salah satu ligamen gue tuh nggak ada. Hah? Sehingga, iya, jadi sedangkan ligamen itu di lutut itu tuh penting banget karena kalungnya bagus banget.
Oh iya dong, gelangnya juga. Yang komentar, Babe. Trek. Iya Selamat bang. datang buat yang baru datang. Apa Iya iya. kabar semuanya? Ya, lanjut. Jadi, Oke, jadi kok bisa nggak jadi ada aku tuh nyari nyari olahraga yang tepat untuk gue apa meskipun lutut gue tuh cedera. Gue udah nggak boleh lari, gue nggak boleh jalan aja tuh gue nggak direkomendasikan, nggak boleh naik tangga, nggak boleh pakai heels. Eh, karena itu terus habis gitu apa tuh ya gitu terus jadi tuh satu-satunya yang boleh itu paling renang, sedangkan gue tuh untuk nyari nyari kolam renang gitu ya itu tuh ribet gitu terus kan rumah nggak punya kolam renang kan. Jadi apa ya gitu akhirnya gue ketemulah si yoga jadi kan harus harus low impact nih ceritanya. Nah, tapi gue tuh punya juga penyakit lain kayak alergi kayak gitu-gitu sehingga gue tuh harus memanaskan tubuh gue makanya gue tuh nyarinya olahraga. Ya udah akhirnya dapatlah si yoga itu. Nah begitu ke si yoga ternyata gue dikenalkan bahwa ya kalah kemana aja lu nyarinya olahraga doang gitu. Ya tubuh lo, pikiran lo, jiwa lo itu harus diolah juga gitu. Nah sampai keterusan tuh akhirnya uh, kok konsepnya berbeda ya dengan yang gue tahu selama ini gitu. Terus akhirnya gue dalamin deh dengan ngambil training teacher dan segala macam gitu. Terus ya udah akhirnya gue baru tahu gitu bahwa konsep si yin dan yang itu tuh se sesungguhnya teh naon sih gitu. Mungkin gue juga masih dalam pencarian ya gitu. Tapi oh itu maksudnya yin dan yang tuh terus selaras dengan apa namanya dengan alam semesta ini. Contohnya hari ini Tony, alam semesta nggak akan bilang bahwa kita tuh jam 2 bener nggak sih? betul, 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 betul. Ternyata kita harus diundur jadi jam 4. Ini kenapa muka gue jadi merah banget? Jadi kayak apa namanya ya gitu akhirnya gue nemu kalau yang harus diseimbangkan selama ini gue terlalu terjebak dengan raga gitu ton jadi ya itu benang merahnya Hmm. keseimbangan. Nah memang pendekatannya berbeda uh, India sama China gitu ya tapi sama-sama aja kok kalau menurut gue mah jadi tuh ujung-ujungnya mah uh, sama. Memang kalau pendekatan barat, western, itu lebih kepada kognitif, mikir, logika, jarang membawa jiwa, Modern jarang science. gitu. Karena Karena kan kan, berbasis iya, science gitu. karena kan eh, zaman sekarang juga apalagi di barat gitu ya, modern science juga menakjubkan sih ya gitu. Mereka sudah Iya, mencapai banget. tahap-tahap yang mulai meneliti juga apa itu energi, apa itu vibrasi, Iya, iya. manfaatnya buat badan gitu. Di badan kita seperti apa itu tuh juga sekarang sudah mulai mendalami ke sana juga gitu. Banget, banget, Ton. Jadi tuh sekarang justru peneliti barat itu banyak banget meneliti tentang exercise atau latihan olah tubuh, nafas, olah pikiran, olah jiwanya timur Hmm. gitu. Jadi mereka tuh pengen ini sebenarnya apa sih kaitannya dengan saintifik gitu. Dan ternyata memang berkaitan karena kan si apa praktek-praktek olah tubuh pikiran dan nafas ini tuh udah 5.000 tahun sebelum Masehi, please lah gitu itu udah dipraktekin gitu. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, Mundur kan? Mundur lagi kan? mundur lagi, Ya, mundur lagi. iya kan gitu setua itu gitu. Jadi dan itu udah proven lah gitu turun temurun kan gitu. Nah sekarang mereka lagi pengen berlomba-lomba beneran nih nggak klinik nih gitu. Kaitannya sama sains apa sih? Dan ternyata setelah gue pelajarin uh, orang zaman dulu itu hebatnya ya, meskipun mereka tuh tahu um, kaitannya dengan saintifik gitu. Mereka tuh justru udah lebih visioner banget dibandingkan sama kita Hmm. gitu.
berkaitan dengan hormon, berkaitan dengan neuron ya, saraf, terus apa namanya sistem imun yang sekarang yang lagi ini, sistem darah, sistem organ. Aduh, mereka tuh keren-keren sih. Gitu. Gitu. Emang cuma mungkin masalah bahasa doang kali ya gitu. Jadi turun-temurunnya tuh ada di tahap-tahap tertentu yang terputus nih, penyampaian bahasanya nggak nyampe. Akhirnya kayak yang zaman yang masa sekarang kita menganggap itu sesuatu yang wah ini klinik nih. Wah ini mah sesuatu yang nggak masuk akal nih. Misalnya dibilang kalau lagi influenza potong bawang merah, taruh di kamar atau taruh bawang merah di bawah bantal. Orang-orang bilang, apaan sih cuma bikin bau doang gitu kan. Yang kayak gitu gitu. Tapi ternyata bahkan science pun proven bahwa memang bawang merah itu dia bisa menyerap kotoran-kotoran yang ada di sekitar gitu. Nah, itu memang membantu penyembuhan, membantu menjaga udara di sekitar kita lebih bersih. Cuma Iya, kan itu tidak itu kayak dijelaskan secara disinfektannya tapi iya kan Ton, iya, disinfektan atau betul. kan tuh yang suka pakai Nano spray atau ini apa nggak boleh sebut brand oh iya jangan jangan jangan. atau Iya, aromaterapi. iya gitu. Nah, Itu di rumah bokap nyokap gue juga itu masih ada bawang dan hmm, ini di setiap sudut rumah gitu. ya kan sebenarnya banyak ya gitu yang gitu. Nah, jadi itu perkenalan tentang Ibu Penny itu seperti itu perjalanannya kenapa dia sekarang menjadi master belum, jadi ahli lah. Walaupun nggak ngerti, Enggak. makin belajar kita makin bingung. Ternyata kok makin luas ya gitu. Ternyata apa yang udah kita tahu tentang bukan cuma tubuh manusia ya, tapi kan akhirnya kita juga belajar tentang alam sekitar, tentang vibrasi yang ada di alam sekitar ini, pengaruhnya terhadap badan kita tuh seperti apa gitu. Nah, semakin belajar begitu kita semakin yang, oh terus ternyata kemarin gua baru segitu doang nih, kan gitu. Iya iya benar. Kayak semakin yang ya kemana aja lu pen gitu. Kan Uh, eh, ini kan ada banyak temen-temen gue juga nih dari tadi nih ya. hmm, Lo juga perkenalkan lah, lo siapa, lo belajar apa selama ini. baiklah kalau begitu sih, baiklah kalau begitu. Gua eh, seniman ya, seniman. Yang jelas gue sekarang mengerjakan kalau disebutnya sih gue bilang itu spiritual jewelry. Gue tuh artisan dari spiritual jewelry. Kenapa gue menyebut spiritual jewelry? Karena gue mencoba memahami lebih banyak uh, inti kehidupan, awal-awal kehidupan dari nah gini nih, dari biji-bijian, dari material-material natural gitu. Itu gue mempelajarinya, mencari tahu apa sih inti kehidupan dari biji-biji ini, apakah mereka cuma seperti itu aja, karena yang gue tahu, yang gue pelajarin, yang gue alami bahwa semua yang hidup itu mempunyai energi, semua yang hidup itu mempunyai vibrasi, mau besar, mau kecil, mau cocok atau enggak, semua itu ada. Nah, dari situ gue mencoba untuk mencari, masa sih kita nggak bisa menemukan benang merah ya gitu, menemukan benang merah, terus gimana caranya biar kita vibrasinya akan lebih nyambung dengan si vibrasi yang lain gitu. Apakah dengan kita menggunakan biji-bijian ini akan membantu kita lebih memahami vibrasi alam sekitar, memahami vibrasi dari uh, Mother Nature. Itu yang awalnya gue pelajarin gitu, karena gue juga kebetulan otodidak. Kalau gue otodidak, kalau Ibu Penny itu dengan guru, kalau gue gurunya kebetulan yang ada di sekitar gue aja gitu. Guru alam semesta itu justru jauh lebih keren Jadi loh. gue belajar banyak ya, dari cuma dari melihat alam ya, melihat pohon, melihat tanaman, melihat bahkan semut, melihat ulet, atau melihat semualah.
Dari situ gue coba perhatiin, coba, oh ternyata mereka begini, oh ternyata mereka begitu, oh ternyata ya kita sebenarnya nggak ada bedanya sama mereka. Bahkan sampai titik di mana kok ngelihatnya kita juga tidak lebih besar loh dari mereka, enggak loh. Kita tuh bukan anggapan bahwa manusia adalah yang paling wah di bumi ini, enggak, bukan begitu. Malah ya sama aja porsinya, cuma bedanya kita punya tugas lebih banyak, ya mereka juga tugasnya juga banyak, nggak sedikit kok gitu. Dan ada hal-hal yang ya kayak misalnya kita sama pohon gitu, di pohon itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu makhluk hidup yang ikut tumbuh, ikut hidup bersama pohon itu. Amazing gitu, sebuah pohon yang dia tuh udah jadi kayak negara gitu, cuma satu pohon doang gitu. Dan sebenarnya di badan kita juga kurang lebih begitu, ada puluhan ribu, ada ratusan ribu mungkin, baik itu sel-sel yang asli dari tubuh kita maupun bakteri atau apapun itu yang ikut masuk di badan kita dan ikut hidup di badan kita. Artinya kan kita juga harusnya kita belajar bahan, karena kalau gua ya jadinya harusnya kita juga belajar banyak dari pohon ya, gimana sih pohon itu kok dia bisa mensinergikan semua yang di badan dia gitu, semua yang di tubuh dia itu kok bisa sinergi. Dan ya akan mudah ya kita ngelihatnya karena dia gede kan, oh di situ ada yang menjaga, ada yang ngerusak, ada yang itu juga semua ternyata sama sama badan kita gitu. Nah dari situlah gue coba pahami, coba ulik, cari gimana caranya, dan ya akhirnya gue menggeluti lebih dalam lagi tentang spiritual jewelry ini gitu, dengan harapan ya at least kita bisa connect lebih mudah dengan alam sekitar, dengan vibrasi alam yang ada di sekitar kita. Nah itu pengenalan tentang gue sedikit. Keren banget. Tentang energi, frekuensi, vibrasi. Wah, itu sih. Itu yang gue sekarang, kalau gue pribadi ya, itu yang gue cari. Istilahnya, how to manage our energy. Terus, habis itu kita juga mencari frekuensi yang align, yang selaras frekuensinya dengan alam semesta ini. Lalu kemudian kita juga menyerap vibrasi atau memberikan vibrasi kepada orang lain. Betul. Ya kan gitu. Itu sih gue rasa sama ya, mau gue jadi inget deh Ton yang lo bilang ya, ngelihat dari alam, terus habis itu ngelihat dari pohon segala macam, tau gak sih? Itu semua di yoga sama Qigong itu tuh replicate alam. Ada three pose, kalau berbicara tentang gestur ya atau pose ya. Pose pohon itu kita filosofi si pohon itu lalu kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah gerakan, dan setiap sendi, otot, ligamen, nafas, pikiran itu kita diminta untuk menyerap energinya si pohon itu, dan menyelami apa sih maksudnya jadi si pohon itu gitu. Lalu ada macam-macam nih, ada posisi kucing, posisi sapi, posisi kodok, posisi kelinci, semua itu pose-pose itu tuh justru ya sehingga kita sebenarnya tuh tidak ada lebihnya dari binatang gitu. Justru kita harus membuka mata, telinga, pikiran kita untuk meniru mereka dan merendahkan diri bahwa nggak lebih dari itu gitu. Bahkan kita belajar ke mereka bagaimana kok bisa ya mereka seperti itu gitu. Begitu juga di Qigong juga, karena Qigong ini kan banyak banget alirannya, sama oleh yoga juga banyak banget alirannya gitu. Tapi yang gue pahami gitu tentang Qigong itu juga beberapa gerakannya itu juga terinspirasi adalah dari gerakan binatang. Gerakan binatang tersebut ya, sebagai contoh aja misalnya katakanlah seperti ini ya, katakanlah kera ya.
itu ya dengan kondisi kayak gini, ini coba berapa ruas yang tangan yang kita gerakan, Iya. baik itu sendi, otot, iya kan gitu, betul gitu. Lalu kemudian kita diminta untuk benar-benar perlahan merasakan tersebut dan ternyata hanya dengan gerakan tanda kutip kerak tadi atau tiger atau snake gitu ya, ternyata itu manfaat untuk kesehatan si tubuh dan jiwa dan pikiran itu tuh luar biasa. Itu justru dari hewan-hewan itu. Jadi gue sepakat sih. Kalau kalau ya no wonder ya ancient atau apa ya nenek moyang kita itu tuh benar-benar dekat dengan alam dan mereka menyerap dan mencoba untuk menyelaraskan dan akhirnya tuh diaplikasikan gitu di keseharian ya kalau lo kan di uh, biji-bijian lo ini melalui jewelry itu kan spiritual jewelry itu sepakat ton Iya, keren-keren. jadi itu yang ya dari yang gue pahami juga gitu sih akhirnya sebenarnya kan kita pada saat lahir Hmm. tubuh kita itu semua sel-selnya super duper pinter dari ujung kepala dari ujung rambut juga mungkin belum tentu ada ya dari ujung kepala sampai ujung kaki sel-sel manusia itu lahir tuh sudah segitu pinternya sebegitu advance-nya ya sebegitu apa ya sebegitu canggihnya lah yang punya jagat ini menciptakan kita gitu ya gitu. Dan kita mulai Hmm. berkembang sama kayak tanaman sama kayak binatang mulai berkembang tapi yang dari yang gue pahami kekurangannya adalah nah itu pada saat kita mulai berkembang pada saat kita mulai tambah banyak input-input dari luar malah kita jadi cenderung lupa bahwa sebenarnya kita tuh dulunya bisa bisa ngobrol sama seluruh sel di badan kita awalnya. Memang sudah diciptakan sebenarnya kita tuh satu kesatuan, bukannya badan kita bergerak sendiri, jantung kita bergerak sendiri, otak kita bergerak sendiri, enggak gitu. Awalnya diciptakan kita satu kesatuan. Tapi ya apa boleh buat gitu dengan perkembangan intelijensia manusia yang mungkin ada tahap-tahap di mana ada pergeseran gitu ya. Akhirnya sains dan teknologi itu jadi lebih mendominasi. Akhirnya yang malah kita meninggalkan tuh bahwa dulunya kita tuh bisa ngobrol sama sel-sel tubuh kita gitu. Makanya kalau ngelihat bayi-bayi itu jatuh mereka belum tentu patah tulang. Udah kita gendong nggak sengaja jatuh gitu. Kesleo pun belum tentu loh mereka. Kalaupun ada yang kesleo, keperitak apa, 2-3 hari mereka sembuh sendiri gitu kan itu segitu amazingnya gitu ya, tubuh yang diberikan ini gitu. Karena pada saat itu consciousness-nya, jiwanya itu masih sangat menyatu dengan tubuhnya, dengan raganya. Nah, semakin ke sini kita tuh semakin menjauh dari itu. Gitu. Semakin ke sini kita jadinya jadi nggak paham tuh. Oh, denyut jantung atau akhirnya malah sampai banyak juga ya orang-orang sekarang yang nggak sadar kalau badannya sakit. Sampai segitunya mereka tuh bisa nggak sadar kalau oh ternyata pinggang kanan gue tuh sakit. Sakitnya tuh kayaknya bukan dari otot tapi dari dalamnya deh. Nah misalnya gitu. Itu tuh nggak sampai nggak orang tuh mungkin nggak kepikir ke situ gitu. Banyak yang badan gue nggak enak ya. Nggak enaknya kenapa? Ya pokoknya nggak enak lah gitu. Gigi apanya yang nggak enak? Ya gitu deh pokoknya nggak enak. Gitu. Kan sampai segitunya kita tuh tidak mengenal badan kita gitu. Jadi ya itu juga kenapa kalau dilihat dari judul nih Pen, judul kita kan berbagi imun, jiwa yang kuat akan membangun tubuh yang sehat. Jadi gue sih bercita-cita ya ini moga-moga akan lanjut ya akan ke depannya atau akan secara reguler akan gue coba ngobrol sama banyak orang atau sama Penny terus juga nggak apa-apa selalu ini Nggak sebagai boleh kenapa? tandem gue. Mungkin banyak loh di sini loh, Ton. Tuh, siapa tuh? Oh iya Ya, banyak.
Tommy, kenapa Anda leave Tony? Oh, dia ada kerjaan Sibuk, lain. sibuk, 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 sibuk. sibuk, ya, sibuk, sibuk. Ya, banyak loh, Ya, Sinta. Hai, tuh. Mungkin juga ada pengalaman atau ada tips juga ya dari ya, teman-teman di sini bener. yang Ini juga kan. kalau ada teman-teman yang mau ngasih tips atau pengalaman, ya boleh loh, dengan senang hati kita terbuka gitu. Karena ya ini sekedar ngobrol-ngobrol aja yang intinya sih kita pengen apa ya, meningkatkan energi positif yang ada di badan kita. Dan kita memahami lebih banyak tentang badan kita, memahami bahwa uh, oke, kalau misalnya kita parno artinya imun turun, gimana maksudnya? Kan kadang-kadang orang juga susah ya gitu. Banyak memang sudah dibilang gitu, wah saya takut nih, saya gini-gini, terus dibilang kalau kalau takut dan parno itu imunnya turun. Maksudnya gimana ya sebenarnya? Kan kadang-kadang orang juga bingung gitu kan. Tapi kalau ini sih kita ringan aja, nggak usah yang terlalu detail. Jadi mumpung istilahnya mumpung baru mau mulai nih, baru baru dikit-dikit yang oh ini dari Cika. Kak Cika Luna. Ini guru Nah, uh, olah vokal jagoan. Yang keren. mau belajar olah vokal silakan kontak Kak Cika Luna. Ya, Dia silakan follow jagoan. Cika semua di bawah ini. Manusia sudah terlalu sibuk, ya sepakat sih, sibuk. Sibuk Dan kadang tuh sebenarnya. sibuknya, ini pengalaman gue ya Ton ya, eh, sibuknya itu adalah mendengar yang di luar. Eh, gue nggak memungkiri sih Ton, gue juga masih bersosial media kok dengan ala-alanya gue gitu ya gitu. Jadi gue eh, eh, kadang-kadang apa search di Google lah atau misalnya di Instagram lah gitu ya atau misalnya di media-media sosial lainnya lah elektronik gitu ya. Tapi lalu kemudian ya sibuk ngurusin orang dan yang akhirnya yang gue dapetin adalah itu Kak Cika, orang tuh sibuk untuk ngurusin orang gitu. Nah, uh, jadi gue nggak memungkiri bahwa gue juga kadang-kadang masih suka jadi ikut arusnya gitu. Tapi mungkin karena ada pernah latihannya, karena kan si yoga sama Qigong itu kan intinya mah latihan ya gitu. Nah, akhirnya tuh terlatih untuk sadar kapan ya gue nih merasa bahwa gue udah terlalu larut nih. 10 menit gue udah apa ya, pulsa gue atau ini gue 10 menit hanya untuk sibuk ngeliatin sibuknya orang tadi gitu loh Kak Cika gitu kan. Hmm. Bukan orang lain sibuk dengan orang lain lagi gitu. Nah, apa namanya? Jadi gue juga belum bisa lepas 100% sih dari itu gitu ya. Tapi berusaha untuk oke, balik lagi ke dalam diri. Mungkin juga gue baru menyadari dengan melalui yoga karena kan setiap orang beda-beda ya Ton ya bisa melalui apa Ya, aja kan ya dengan betul betul spiritual ya banget. gitu. Kebetulan gue kenanya di yoga sama Qigong gitu kan. Nah, di situ akhirnya gue merasa bahwa gue memiliki waktu dengan diri gue sendiri melalui itu. Hmm. Jadi mendengar yang tadi lo bilang gitu ya, mendengarkan tubuh sendiri itu tuh akhirnya kayak uh, ter uh, bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang terjadi baik di tubuh luar atau bagian dalam atau mungkin jiwa dan pikirannya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada apa sedikit tuh tahu gitu perbedaannya gitu loh Ton. Ya, Ya ya kan betul gitu. betul. Nah, itu yang gue ini kan ya gitu dan ternyata kalau buat again ini buat gue pribadi lagi ya. Buat gue itu ternyata jauh lebih nyaman dan lebih peaceful itu di dalam diri gitu. Di luar tuh yang tadi kata Kak Cika itu udah sibuk terus apa? Rudet. Udah terus apa Rudet. tuh namanya Noise-nya terlalu gemuruh banyak tuh. Gemuruh berisik gitu. ya, noise-nya terlalu banyak gitu. Noise banget gitu. Nah itu yang gue rasa
mungkin ya teman-teman juga bisa kasih tips ke kita juga gitu pengalamannya untuk lebih mendengarkan in silent, lalu mendengarkan ke dalam diri itu kayak apa. Mungkin teman-teman punya tips juga ya gitu. Kalau gue Tips kan yang melalui berbeda. itu gitu. Siapa tahu. Kalau Tony ketika lagi Berkarya, apa ya. konsentrasi membuat karyanya, lalu disitulah ya semuanya terfokus. Itulah meditasinya ala Tony mungkin gitu ya Iya, gitu. betul sekali, betul sekali. Dan memang tiap orang itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa dibilang, oh ya lu belajar meditasi dengan cara yang enggak. Sebenarnya bukan itu kok. Sebenarnya intinya yang tadi lo bilang, Van. Intinya adalah momen di mana lo belajar mendengarkan ke dalam. Apakah itu lo cuma sekedar lagi menulis cerita, atau lo sedang menjahit, atau sedang memasak, atau sedang nyuci mobil, atau lagi sapu-sapu, lagi apa. Itu semua aktivitas-aktivitas seperti itu sebenarnya pada saat kita bisa memanfaatkan itu, lagi-lagi ya berpikir positif, memanfaatkan aktivitas seperti itu sebagai momen-momen me time-nya kita. Kalau Jadi, bahasa keren mah mindfulness katanya, nah, Ton. itu bahasa kerennya, maaf. Maaf. Gue juga baru tahu kok, tenang aja. Iya, makanya sekarang kan tren ya gitu. Oh, ada Sinta nih. Mungkin kita harus mengenal Halo, lingkungan dari kita sendiri ya dan appreciate what we have. Iya, iya banget, iya banget. very Sin, true, ya banget sih, setuju banget. iya, Sin kalau gue ya Sin ya. Gue tuh kenapa gue suka yoga? Akhirnya tuh semakin gue berlatih, semakin gue tahu gue nggak bisa. Gue semakin tahu limitasi tubuh gue, limitasi pikiran, jiwa, itu tuh semakin gue belajar terus, latihan terus, semakin gue tahu, gila, gue gak bisa apa-apa loh, gitu. Sama, Itu sama. sepakat sih mengenal limitation dari kita sendiri. Sama kok, even, Kalau ya, kita appreciate what we have-nya, caranya gimana sih? Boleh di-share nggak? nah, coba. Karena Kalau lu memang gimana sama limitasi? kalau gue sih emang cenderung rada bandel ya. Jadi gue suka mencoba untuk ya coba melawan limit gue. Jadi pada saat gue mulai merasa, oh gue sampai sini nih. Ah masa sih gue sampai sini, coba lagi. Tapi tetap, nah itu proses yang gue pelajarin selama gue berkarya di biji-bijian ini tuh bener-bener membantu gue untuk lebih memahami bahwa misalnya cuma sekedar dari mungutin biji. Oh ya by the way, gue bukan memetik ya, kalau gua itu memungut. Jadi apa yang sudah dilepaskan dari pohon itu yang gua ambil, dan gua memberikan batasan. Terus lu menanam pohon, jadi sorry nih, gue jadi nanya, penasaran. Lu menanam si pohonnya lalu ketika biji itu jatuh dan lu tuai atau gimana kan? Sebenarnya kok gua nggak nanam pohon, karena pohon tuh udah banyak kok sebenarnya. Hmm, hmm, Pohon itu udah banyak, tapi kalau nggak ada yang rawat ya lama-lama habis kan pohonnya. hmm. Karena kalau kita nanam juga nggak dirawat juga sama juga bohong. Lo Ya, ya. mem-PHP pohon namanya. Ghosting. Ghosting ntar. Jadi mendingan ya rawat yang sudah ada gitu. Yang sudah ada. Ah, Jadi jangan, mungkin pola pikir itu juga yang mungkin ya gitu. Orang udah ada, ngapain kita harus membuat yang baru? Yang udah hmm, ada aja dulu kita coba rawat, hmm, coba manfaatkan, coba untuk bersinergi. hmm, Dari situ ya kita berharap si pohon itu akan nanti juga dia bisa kok berkembang biak sendiri. hmm, Kalau pohon itu kita memberikan ya selama apa ya istilahnya, kita selalu memberikan energi positif pada saat kita ketemu pohon. Bahkan gue punya kecenderungan untuk ngobrol sama mereka. Apa kabar? Gue datang nih, gitu. Dan itu pengalaman itu gue jalanin. Baru akhir-akhir ini gue berpikir melakukan itu ke dalam. hmm. Selama ini kan gue melakukan itu dengan misalnya dengan tanaman, dengan pohon, dengan binatang gitu ya. Tapi baru akhir-akhir ini belum lama ini gue berpikir harusnya kita juga melakukan itu ke dalam ya gitu.
Hmm. Karena di dalam kita itu sel-sel kita itu udah lama nggak pernah kita ajak ngobrol loh. Iya. Jadi, nah itu gue coba juga, gue sampai gue ngomong ke anak-anak gue, ke istri gue juga, ayo kita coba ya gitu. Dari kita mau tidur, sebelum tidur tuh kita ngomong aja ke badannya, ya badan yang mau, ini udah mau istirahat nih, yang lagi sibuk mikir, istirahat dulu deh, gue mau tidur. Yang lagi Hmm. mau nyembuhin badan, mangga, silahkan. Hmm. Itu kalau ada yang masih sibuk, tolong yang lain bantuin, yang gitu-gitulah gitu. Jadi lo ajakin ngobrol aja lo, kayak kayak lo punya apa ya, punya perusahaan kali ya gampangnya Iya. gitu. Jadi kita tuh nggak pernah akan ngerasa kesepian ya, Ton. Karena Sebenarnya sebenarnya tuh, enggak. iya kan, banyak banget yang bisa kita ajak obrol ke dalam diri sendiri, terus say hi, kamu apa kabar, dan kalaupun misalnya ada di area yang sakit gitu ya, ada misalnya ada area tubuh kita yang sakit, kita juga bisa diam dulu di situ dan memberikan perhatian lebih kan ke di tempat Betul, itu. betul. Kan gitu. Dan Bukannya di ngobrol bukannya di tuh, kenapa lu teh bukannya ngambek sama dimarahin. gua? Bukannya dimarahin ya. Iya, iya. Bukannya dimarahin. Aduh, lu badan sakit banget lu, gimana sih gitu. Ya enggak gitu gitu. Kayak gitu Ayo ya. dong gitu. Ayo dong, bantuin dong. Ayo dong gitu. Ya, ya sama gimana sih cara kita bersosialisasi dengan manusia gitu kan, Hmm. atau dengan yang lain. Kalau kita melakukan sesuatu yang positif, feedbacknya biasanya juga positif, begitu Hmm. juga ke badan kita gitu. Hmm. Nah itu yang harapannya sih obrolan-obrolan kita itu ke arahnya ke situ, gimana caranya kita bisa membuat hal-hal paling sederhana, paling simple di sekitar kita itu tuh, ya kita memberikan yang positif, akan memfeedback positif ke kita. Bener. Dan gimana caranya itu kita bisa mensyukuri apapun. Hmm. Jadi udahlah ya, nggak usah, jangan membebani masalah gitu. Anak gua yang 8 tahun pernah ngomong gitu. Hmm. Uh, Life is simple, but you can make it harder gitu. Itu 8 tahun ya, ya. Dan iya, emang kita yang bikin susah dunia Bikin gitu. susah. Iya bener. Kita kita yang bikin rumit. Orang gampangnya 1+1 itu 2. Tapi dengan rumus segala macam, itu bisa gitu kan, ya kurang lebih begitu gitu ya. Atau misalnya uh, yoga, mungkin dulu awalnya cuma satu aliran, Ya. terus jadi aliran ini, aliran itu, ribet ya gitu. Tahu nggak, Ton, prinsip di yoga itu sebenarnya yang pertama tuh bukan gerakan. Tangga pertama yoga itu adalah berbuat kebaikan. Nah, kan itu, Itu dulu, kalau mau lulus tuh nah sebenarnya itu dulu. Pose-pose mah nomor ntar. itu sebenarnya tangga pertama dalam segala kepercayaan, semua kepercayaan Bener. ya begitu ya. Mau Bener. itu culture dulu, mau barat, mau timur, intinya pertama yang dilakukan adalah kebaikan. Iya. Kebaikan Kebaikannya itu terhadap alam semesta, terhadap diri sendiri, betul. tidak menyakiti alam semesta, tidak menyakiti diri sendiri. Nah, itu yang kadang-kadang sekarang tuh jadi diri kita sendiri aja disakitin ya. Cinta. Betul. Intinya berbuat Intinya baik aja. berbuat. Pas lagi ngomongin berbuat baik. Kita Uh, nggak tahu loh di balik orang berperilaku misalnya yang tidak mengenakan tuh mungkin dia sedang punya masalah yang kita nggak tahu. Iya bener ya. Kadang kita Betul udah banget. suka emosi duluan gitu loh, Ton. Ya kan, Sin, gitu ya. Kenapa sih dia kok kayak gitu banget, apalah, segala macem gitu. Tapi kita nggak tahu Dan sebenarnya itu juga ke dalam juga begitu loh. Ke dalam juga begitu. Kita juga nggak tahu loh kenapa si otot itu mendadak kedat-kedut. iya, Jangan cuma anggap, wah ini berarti kita sakit. Enggak gitu juga. Dia mungkin alarm untuk hal yang lain gitu. iya benar. Tapi kalau kita belum apa-apa udah, aduh ini sakit, aduh sakit ini kayak keselio ini gini, ya udah langsung hajar apa ya, misalnya penahan sakit. Nah sebenarnya kan itu sesuatu yang kurang tepat ya gitu.
dikit-dikit menahan sakit, padahal itu kan semua sakit di badan, rasa di badan itu semua alarm, semua itu sign badan tuh lagi mau ngobrol sama kita. Ya sama kayak kita sama orang, kalau belum apa-apa, wah ini orang lagi nyebelin nih, wah kita nggak tahu di belakangnya sebenarnya dia ada apa, ya kurang tepat juga dalam hubungan gitu kan. Iya benar. Sepakat Cinta, thank you ya. Ayo yang lain juga kalau misalnya ada pendapat atau ini lagi ngomongin apa namanya kita berbagi imun, terus di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Bukan di dalam kan. Apa? Jiwa yang kuat membangun tubuh yang sehat. Jiwa kan di Iya, dalam. iya, Di iya. dalam jiwa siapa? Maaf, maaf, maaf. Itu udah di dalam tuh. Iya juga ya. Jiwa yang kuat. Jadi yang Karena dibangun itu sebenarnya imun buat si jiwa dulu gitu ya. Jiwa yang iya, dikokohkan dulu jiwa gitu. yang dikokohkan biar kita juga akan pelan-pelan berhenti untuk berpikir negatif. Pelan-pelan untuk berhenti menyakiti diri tanpa sadar ya. Karena banyak zaman makin kesini itu gue perhatiin juga banyak orang yang tanpa sadar pikirannya itu menyakiti dirinya. Tingkah lakunya apa itu tanpa sadar dia menyakiti dirinya karena dengan mungkin traumanya, dengan apa itu tanpa sadar malah kesannya dia membentengi diri, dia menutup diri, menjaga nih badannya gitu. Ini gue menjaga biar gue nggak sakit, tapi sebenarnya yang dia lakukan adalah ya membohongi diri sendiri dan menyakiti diri sendiri gitu tanpa mereka sadar. Jadi yang ya dari ini ayo kita belajar sama-sama lah gitu, belajar sama-sama untuk mengenal kembali, untuk membangun kembali jiwa kita itu supaya kuat seperti apa sih. Dari hal-hal yang paling dekat. Jadi sebenarnya kan banyak ya cara-cara, mau dari kita mau secara religius ada, secara spiritualis ada, secara modern science ada. Tapi kita mencoba dari hal-hal yang sederhana lah gitu, yang apa sih yang bisa kita lakukan, atau misalnya nih siapa tahu kita nggak tahu misalnya yang lagi nonton di sini dia dalam kondisi lagi di rumah sakit atau dia isoman yang dia nggak bisa ngapa-ngapain nih, kan kalau udah belum apa-apa suruh berpikir yang jauh-jauh, suruh ya jangan yang susah-susah gitu, yang paling gampang bisa kita lakukan apa sih gitu. Kalau buat gua paling gampang yang kita lakukan adalah kita lihat ke jendela, lihat keluar. Kita ngelihat kalau ada tanaman yang kita lihat bagusnya apa. Kalau misalnya itu nggak ada tanaman, cuma ada gedung-gedung ya, lihat bagus itu gedung apa. Pokoknya buat gue paling gampang adalah lu yang paling dekat lo lihat, mau lihat keluar, mau lihat ke bawah, mau lihat tangan lo, cari bagusnya. Awalnya di situ. Jangan. Kalau gue kan yang paling mudah. Sorry. Terus. Nggak apa-apa. Lanjut. Kalau lo melihat kan. Nah, kalau gue yang paling mungkin bisa kita lakukan dengan mudah, semua bisa gue yakin, adalah nafas. Menyadari nafasnya. Itu balik lagi tuh dengan nafas itu, gini deh, logika paling gampang. Kalau lo lagi marah ya, wah lagi kesel, lagi meluap-luap ya, suka nggak ada temen lo bilang, sabar bro, tarik nafas dulu gitu ya. Itu bukti paling nyata bahwa nafas itu tuh bisa menurunkan emosi. Tuh. Terus habis itu lagi nangis ya, kan semuanya tuh emosi tuh ya, marah itu emosi, nangis grief itu juga emosi, sedih apa segala macam gitu kan. Tadi misalnya gue baru ada doa bersama karena kepulangan sahabat kami di kampus kami gitu ya, terus kan nangis gitu. Nah, orang yang lagi nangis sesenggukan tuh itu juga suka gitu, ambil air, terus ambil nafas panjang gitu. Nah, kalau menurut gue yang bisa dilakukan paling mudah itu adalah menyadari nafasnya.
gitu Ton. Jadi sambil ngeliat yang tadi lo bilang, lihat tanaman, coba deh ambil nafasnya lebih panjang, lebih dalam, dan lalu kemudian kita bisa berbicara baik sama si tanaman itu atau sama tubuh kita. Tuh. Nah, masalah nafas nih, Pen. Bentar, Hmm. ini si Sinta ini apa nih? Dan menurut gua hilangin tuh toksik-toksik mulai dari dalam diri sama dari luar. Harus bisa milah-milah toxic news, even toxic friend. Waduh. Eh, Iya mundur benar-benar teratur mundur aja. satu aja. Iya sih, benar. Itu kadang-kadang tuh Ya, gue kayak gini sih di grup ya, grup WA itu juga salah satu sumber toksik sih kalau menurut gue. banget, banget. Yang mohon maaf lahir batin ya, kalau misalnya kadang-kadang gue apa namanya akhirnya gue memilih untuk misalnya silent reader atau enggak buka grup WA sama sekali, apalagi kalau udah mulai karena toksik menurut orang beda-beda juga. Bisa Iya, jadi menurut gue itu udah toksik, bisa jadi menurut orang itu belum kok gitu kan gitu sehingga ya kita sendiri tuh yang tahu. balik lagi tadi masalah nafas, Pen. Tadi kan Ah, lo bilang nafas nih, nafas kayaknya paling sederhana, tapi sebenarnya juga eh, mungkin banyak ya gitu yang nggak tahu gitu nafas yang benar tuh gimana sih gitu. Nafas bahkan nafas sederhana tuh yang benar gimana hmm, sih? hmm, Apakah hmm. nafas apakah harus dari mulut, dari hidung keluar dari hidung lagi, atau dari hidung keluar dari mulut, atau dari mulut keluar dari mulut? Udah mentok nggak ada lagi. Tapi Dari apakah kuping. begitu? Hebat kalau bisa. Atau misalnya nafas tuh dengan gimana sih ngebedain nafas diafragma Hmm. itu tuh yang kayak gimana sih gitu. Mungkin nih kalau Ibu Penny berkenan sharing sedikit-sedikit yang Wah, ini yang banyak teman-teman gue yang join yang guru yoga semua nih, jiper gue waduh, jadinya. waduh. Sharing ya teman-teman ya. Hai Amalia. Apa namanya? Kalau misalnya ada yang mau di-share juga pengalamannya mungkin sama member-member yang saat ini lagi isoman atau apa gitu ya. Oke. Oke deh, yuk kita ini aja deh Ton, kita praktek bareng ya. Betul, betul. Ayo, ayo. Yang Eh, paling gampang ya, Pen ya. Yang paling iya, gampang. iya, gampang. Ini gue jelasin dulu deh ya. Dan kadang-kadang Ya, sip, penjelasan sip. gue suka panjang kali lebar kali tinggi sih. Jadi ya memang benar yang kata Tony tadi, kalau nafas itu tuh banyak banget tipenya ya, apa namanya, tekniknya, sorry bukan tipe. Nah, setiap teknik nafas itu tuh ngebawa hal yang atau manfaat yang beda-beda, Ton. Hmm, Apa namanya, ada yang lebih untuk merilekskan, ada yang lebih untuk apa energizing, lebih semangat gitu. Terus ada yang untuk menstimulasi kelenjar di bagian mana gitu. Itu macam-macam lah gitu. Dan memang tipsnya itu adalah rutin latihan. Karena begitu nggak dilatih, ya ya sama lah kayak kita waktu dulu ya, anak sama. kecil ya gitu ya. Jalan harus dilatih, naik sepeda dilatih, nulis Bisa karena latih. bisa karena biasa ya, gitu. Iya, heeh, Ya udah. benar. Ntar aku sharing ya YouTube-nya. Ada juga latihan Ada juga latihan paru-paru. paru-paru asik. Wah, Oke, oke. asik. Terima kasih Kak Cika. Mantap. Oke, Mantap. yuk. Sekarang, jadi ini kalau di pendekatan yoga, ini bisa dipakai juga di hukum ya. Jadi pernafasannya panjang dan dalam namanya. Kalau di yoga ada nama istilah Indianya Dirga Swasam. Nah, ini yang tadi lo bilang diafragma tadi, pernafasan ini tuh intinya kita memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya ke perut bagian bawah. Karena kita tuh tubuh, kita tuh dibagi menjadi tiga. Ada perut bagian bawah, kita pegang pusar deh, bareng-bareng pegang pusarnya, dipegang. Nah, jadi Gak ada, jadi gak ada, ada, hilang, oh no, hilang, nggak ada. hilang. Ya, dari bagian pusar ke bagian bawah itu adalah perut bagian bawah. Ada bagian tengah dari pusar kurang lebih ya sampai ke
tulang rusuk. Bawah tulang rusuk ya. Pegang tulang rusuk kiri dan kanan. Tulang rusuk loh ya teman-teman. Pegang tulang rusuk temennya sendiri aja. Oke, sama dada. Jadi di atas itu. Nah, sebenarnya si diafragma itu adalah si tulang rusuk kita tuh. Jadi si diafragma itu tuh ada di perbatasan tulang rusuk yang dia bisa mengembang dan mengempis. Nah, nanti ketika kita coba bernafas, kita rasakan pengembangan dan pengempisan itu disadari banget ya, gitu. Ini nafasnya dari hidung melalui hidung inhale-nya dan mengembuskannya juga melalui hidung. Seperti gitu. Lalu jangan boros-boros nafasnya. Nih, contoh boros teh kayak gini. Ambil nafas, selesai. Buang nafas, selesai. Nggak gitu. Jadi diirit-irit, Ton. Itulah makanya di situ letak Disabar-sabar ya. mindfulness. Disabar-sabarin ya gitu. Jadi Dinikmatin. Iya, Dinikmatin saya berarti ya. nafas Gitu. tenaga dalam ya. Oh ya, bisa jadi ya. Aku tidak mendalami tentang tenaga dalam, tapi mungkin bisa jadi di tenaga dalam pun ada teknik nafas kayak gitu ya. Ya. Oke, coba ya kita sama-sama ya. Aduh, ini maaf nih ada tukang apa lewat ya, teng 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 teng. Mohon maaf ya. Mang, gigi Mang. Kalau lagi teman-teman lagi posisi duduk, boleh nyaman. Misalnya Tony kayaknya lagi bersila nih ya, duduk di lantai kayaknya. Wah, hebat amat tuh tahu. Wih. Jadi ambil aja duduk bersila. Kebetulan saya duduk di atas kursi, jadi saya akan menapakkan kedua kaki saya ke lantai. Nah, lalu kemudian coba simpan aja tangannya di atas pahanya. Tony juga bisa di atas paha kiri kanannya. Lalu coba untuk hands free-nya kresek-kresek, maaf. Hands free lo Oh, tuh. maaf. Jangan kena kalung. Kebanyakan gerak, maaf. Ya, oke. Lalu kemudian sekarang coba tegakin tubuhnya. Gimana cara tegakin tubuhnya? Bayangin ada tali nih di sini, ya. Lalu kemudian talinya ditarik ke atas. Betul. Sehingga si tubuh kita tuh jadi lebih tegak. Nah, tapi biasanya abis tegak, si bahu tuh biasanya ke bawah ke atas. Nah, sekarang coba bahunya dirileksin aja, santuy. Nah, bagus tuh, Tony udah mulai senyum. Ya, oke, sekarang si wajahnya juga coba untuk dirilekskan. Oke, teman-teman boleh menjamkan matanya, boleh tidak. Ada yang suka pusing, lihat aja ke satu titik. Ya, kita siap lagi ya. Yuk, boleh duduk di comfort position. Boleh sambil duduk. Kalau yang teman-teman lagi tidur lagi isolasi mandiri juga nggak masalah ya. Pokoknya Kalau posisi senyaman mungkin ya, Pen ya. senyaman mungkin direlakskan tubuhnya. Jadi jangan tegang ya. Kalau bisa meninggikan si badannya, ya tadi bayangin ada satu untayan tali. Coba untuk panjangkan si tulang punggungnya ke arah atas jadi lebih tinggi. Oke, lalu rilekskan si bahunya, rileks aja. Rilekskan si wajahnya. Kita mau mengambil nafas perlahan dari hidung melalui hidung dan menghembuskan melalui hidung. Ya, boleh lihat satu titik yang tidak bergerak di arah bawah atau boleh memejamkan mata. Lalu kemudian sekarang sadari dulu nafas yang sehari-hari kita lagi nafas nih sekarang. Nggak usah dipanjangin, nggak usah dipendekin. Kita coba aja rasakan bahwa kita bernafas. Kalau misalnya ada suara apa, suara anak kita, atau ada suara apa di ruangan kita, tidak usah pedulikan, coba untuk rasakan nafasnya. Baru perlahan, sekarang dari hidung, coba ambil nafasnya lebih panjang dan dalam. Nggak usah diburu-buru, irit aja. Lalu hembuskan dari hidung, perlahan juga. Perlahan. Coba terus memanjangkan nafasnya lebih panjang mungkin dari sebelumnya. Sekarang, coba bawa perhatiannya ketika mengambil nafas
berkesan tali yang tadi itu menarik lagi tubuhnya sehingga tubuhnya lebih tinggi ketika kita mengambil nafas. Dan ketika mengembuskan nafas dari hidung panjang, coba rasakan bahunya rileks. Mungkin bahunya yang kiri atau kanan itu tegang, sekarang rilekskan. Arahkan hembusan nafasnya atau oksigennya ke arah bahu hingga lebih rileks. Ambil nafas lagi dari hidung dan rasakan pergerakan tulang rusuknya. Dia mengembang ke depan, ke samping, ke belakang, dan juga ke arah atas. Dan ketika menghembuskan nafas melalui hidung, lalu kemudian tulang rusuknya kembali mengempis ke sedia kala. Coba ambil nafas lebih panjang lagi dan lebih perlahan lagi. Seiring Anda merasakan pemanjangan tubuhnya ke arah atas. Ketika mengembuskan nafas, sekarang bawa perhatiannya ke wajahnya. Coba rasakan alisnya. Mungkin yang asalnya berkerut, coba sekarang rilekskan. Ketika mengambil nafas lebih panjang dan dalam, rasakan lagi pergerakan intercostal muscle-nya atau di area tulang rusuknya dan dadanya. Ketika mengembuskan nafas, coba sekarang pipinya, rongga mulutnya, rilekskan. Nggak usah tegang, giginya tidak harus dikatupkan. Jatuh saja, tapi mulutnya tetap tutup. Sekarang ketika mengambil nafas, coba rasakan, Anda ambil perhatiannya dari ujung kaki, terus menjalar ke seluruh tubuh, hingga ujung kepala. Ketika mengembuskan nafas lebih panjang dan perlahan dan dalam, coba rasakan dari kepala mengarah ke sekujur tubuh perlahan hingga ke ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Coba perhatiannya, arahkan ke sana seiring Anda mengembuskan nafas. Ambil nafas yang panjang dan dalam lagi dari hidung Anda. Mungkin sekarang Anda rasakan lebih panjang dan dalam dari sebelumnya. Dan kembali ketika Anda mengembuskan nafas, rasakan bahunya lebih rileks. Kiri, kanan rileks, jatuh. Meskipun rileks, tubuh Anda tetap tinggi ke atas. Sekarang, sambil Anda menjaga nafasnya, setiap orang berbeda-beda, panjang pendek. Setiap Anda mengambil nafas, panjang dan dalam, Anda rasakan detak jantung Anda. Yang mungkin selama ini kita tidak pernah merasakan detak jantung. Tapi dengan nafas yang panjang dan dalam, Anda bisa merasakannya. Rasakan dan jantung Anda berdetak. Tetap dengan nafas panjang dan dalam dari hidung ketika mengambil nafas dan menghembuskan nafas dari hidung dan terus konsentrasi ke detak jantung Anda. Teruskan nafas ini. Saya ingin berbicara dengan teman-teman yang mungkin saat ini sedang kesulitan nafas berkaitan dengan virus COVID. Anda rasakan benar-benar bagaimana oksigen masuk ke ruang dan rongga dada Anda perlahan demi perlahan, tidak harus dipaksa.
Anda hanya berkonsentrasi ke oksigen dan karbon dioksida yang Anda ambil dan keluarkan. Semakin Anda latih, semakin kapasitas oksigen yang akan dihirup dan masuk ke dalam paru-paru Anda akan semakin banyak. Dan ketika menghembuskan nafas, Anda juga bisa merasakan bahwa paru-paru Anda tetap distimulasi. Kembali lagi, coba rasakan pergerakan tubuhnya ketika Anda bernafas panjang dan dalam. Rasakan mengembangnya lebih maksimal ketika mengambil nafas. Dan ketika menghembuskan nafas, coba rasakan kembali sampai keadaan normal di rongga dada dan juga tulang rusuknya. Kita sekarang kembalikan perhatiannya ke seluruh tubuh lagi. Coba ambil nafas dan konsentrasi dari ujung jari kaki, terus menjalar ke atas, terus ke bagian pinggang, punggung, hingga terus ke kepala. Hembuskan nafas, alirkan semua perhatiannya dari kepala, turun ke wajah, ke dada, kembali ke area perut dan pinggang, ke area tangan Anda, paha, lututnya coba dilekskan, betis rilekskan, sampai ke ujung jari kaki. Beberapa nafas lagi, ambil panjang dan dalam. Saya tidak akan menghitung panjang nafasnya. Silahkan Anda sesuaikan sendiri dengan kemampuan Anda. Semakin Anda sadar dengan nafasnya, semakin Anda juga menyadari betapa bedanya dari nafas yang biasa tadi di awal, hingga saat ini Anda bisa memaksimalkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh Anda. Saya akan biarkan Anda menikmati dulu beberapa nafas sebelum kita mengakhiri latihan bersama-sama pernafasan panjang dan dalam. Silahkan Anda nikmati dan bicara dengan tubuh Anda sendiri. Dalam beberapa nafas ke depan, masih memejamkan mata. Coba sekarang gerakan ujung jari kaki Anda perlahan. Coba gerakan. Coba gerakan perlahan ujung jari tangan Anda. Perlahan saja di tempatnya masing-masing untuk menyadari bahwa Anda ada di titik ini. Anda tidak ada di masa depan. Anda juga tidak ada di masa lalu Anda. Masih tetap menggerakkan tangan dan kakinya, jari-jarinya, dan masih memanjangkan napas. Setelah itu, kita bisa mengucapkan terima kasih ke tubuh kita, bahwa kita sudah bisa mengambil nafas, dan kita lepaskan semua kekhawatiran. Kita berterima kasih bahwa ternyata sebegitu banyak oksigen yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh kita. Dan di akhir, Anda boleh untuk mendiamkan kembali ujung jari tangan dan kakinya. Anda bisa katakan ke diri Anda,
bahwa Anda sehat, Anda kuat, Anda bisa, Anda cantik, Anda gagah, Anda bisa melawan semua hal yang negatif dengan cara menghadirkan hal positif di tubuh, pikiran, dan jiwa. Perlahan, sambil Anda mengambil nafas panjang dan dalam, yang tadi menutup mata boleh untuk membuka perlahan sekali. Dan yang tadi lihat ke arah bawah boleh kembali lihat ke arah bawah. Apa kabar semuanya? Ton, apa Segar, yang dirasain, Ton? segar. Segar. Ayo, Sinta, Penny yoganya mulai lagi. Ayo atuh. Boleh di chat apa tadi pengalamannya dengan bernafas. Kadang-kadang Ton malah suka ada yang pusing kalau yang pertama baru Oh iya, latihan. Mm-mm. Adakah teman-teman atau masih bernafas mungkin? Masih konsentrasi? sebenarnya kalau sudah dibiasain ya lama-lama nafasnya itu jadi nafas normal kita loh. Kalau sudah Iya, kita biasain dan itu nggak ada masalah kan? betul. Jadi tuh yang asalnya normalnya kita yaitu hanya gitu, lalu kemudian karena kita berlatih, normal kita itu tuh jadi panjang nafasnya gitu loh. Betul. Dan ini istilahnya dengan sederhana ya, jadi nggak usah kita pikirin, oke nafas, 1, 2, 3. Enggak, jangan. Kalau yang napas kretek kan 1, 2. Iya, makanya tadi aku nggak menghitung, karena kadang-kadang dihitung tuh orang jadi yang, aduh gue kok nggak nyampe ya, kenapa dia 5, kok gue 3 udah habis nih nafasnya, gitu kan, gitu. Makanya sesuaikan aja sekali. Semampunya aja, semampunya Mampunya aja. aja, gitu. Gimana, ini tadi ada nggak yang ikutan? Silahkan ya di chat ya bagaimana pengalamannya. Nah itu tadi Gimana? teknik yang paling sederhana, Ton. Tadi kan siapa ya, Kak Cika ya bilang, oh sangat bermanfaat dan badan terasa lebih segar. Keringat dikit, iya bener, aku juga keringetan. Dan lebih relax, thanks so much. Yes, silakan dipraktekkan ya Bu Sulifa, itu bisa pas lagi bangun tidur, mau tidur. Ini kalau work from home atau sekolah online, itu kan suka, aduh, udah ada Zoom fatigue ya sekarang namanya ya, udah enough lah dengan semua yang ada di laptop gitu ya. Bentar aja, just take a rest, a moment, terus ambil nafas tadi. Pertama 1 menit nggak apa-apa, nanti lama-lama ditambah 2 menit, tambah lagi 5 menit. Dan bahkan nanti ujungnya kita sambil jalan itu bisa tuh, padahal Ya. jalan kaki gitu. Terasa lebih tenang, Mas Angga. Oh, Oh, terima ini kasih. sepupu gua juga. Halo Angga, betul. Akan membantu menenangkan. Betul, karena dengan nafas kalau dari sainsnya itu ada hormon uh, yang membuat kita menjadi stres. Nah, itu salah satu untuk kasih kan sinyal otak tuh si stres itu. Terus akhirnya karena si otak ngasih sinyal ke badan, ada sesuatu yang harus lo perhatiin nih, lo apa awasi atau lo ini jadi tegang semua. Nah, sekarang kita kasih lagi sinyal ke otak dengan melalui si nafas tadi. Akhirnya si otak ngasih sinyal ke seluruh tubuh, tenang, 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 gitu. Secara saintifik ya, Kang Angga. Semoga bermanfaat. Betul. Dan jangan lupa pada saat bernafas itu seperti yang tadi lu bilang, berterima kasih ke badan, berterima kasih ke semesta, ke Bisa, yang sudah bisa. menyediakan oksigen yang bisa kita hirup gitu ya. Itu Wah, jangan sampai lupa gitu. Itu berterima kasih juga ke paru-paru. Kalau bisa mulai detail lah. Jadi mulai sambil kita mengingat kembali ya pelajaran anatomi gitu, Cek. iya. Nggak apa-apa. Jadi
Oke, berterima kasih ke paru-paru, berterima kasih ke jantung. Mm-mm. Belajar seperti itu awal-awal dan itu akan kalau kita agi rudet, agi stres juga itu sebenarnya dengan kita begitu itu akan pelan-pelan tuh menurunkan level stres kita. Benar, benar. Sepakat, sepakat banget. Nanti kalau misalnya kita ada waktu lagi, kita bisa tuh dengan teknik-teknik yang lainnya. Jadi, tapi udah nggak usah ribet dengan teknik-teknik lain, ini aja dulu dipraktekin. Ini dulu dan kalau dari gua tambahan dari gua sih yaitu yang tadi ya kita eh, bangun ke dalam gitu. Jangan Mm-mm. jangan terus nanti berikutnya tekniknya apa lagi? Terus nah udah gitu kita udah mulai bikin susah diri lagi tuh gitu. Iya, iya, benar. Kecuali memang kita mau memperdalam dengan serius ya. Tapi kalau enggak, Satu aja dulu di masteringnya, iya satu aja dulu dan kuasai. dijalanin aja dulu yang itu teknik udah paling wah eh, dasar dari mau kita belajar tenaga dalam, mau kita belajar yoga, mau kita belajar seni pernafasan yang lain itu salah satu teknik yang paling dasar. Tuh, Iya, kata Angga, yang punya asma bisa terbantu. Wah, banget, banget. Banget. Gue banget. tuh punya asma. Iya, Tuh, banget. sama gue juga punya asma. Dan asma itu cenderungnya begitu bengek ya, itu kita tuh biasanya jadi raung, Begini. jadi Ya, jadi semakin nggak bisa padahal nafas, malah kita semakin begini. iya pada gini, padahal harusnya itu kita buka tuh si dadanya terus tinggikan si kenapa sih kita harus ninggiin si badan itu ada di spine kita atau tulang punggung kita kan terdiri dari ruas-ruas. Nah, semakin kita memendekkan badan, ruasnya semakin bersimpit. Hek, hek. Nah, padahal di antara ruas itu tuh ada bantalan-bantalan. Di situ ada syaraf, ada apa namanya pembuluh darah segala macam tuh kan di situ tuh katanya tulang sumsum lah kalau bahasa ininya ya. Hmm. Nah, itu dengan kita tambahkan tinggi jadi ruasnya jadi semakin tebal. Nah, di situ tuh jadi kenyamanan. Tadi tekniknya share dong, ditulis. Oh, boleh. Kalau nyari di YouTube, ini aja, Dirga Swasam. Bentar. Tuh, ini kata Sadi nih. Wah, terima kasih sudah diingatkan lagi untuk bernafas. Padahal dulu sering lakuin ini saat berteater. Wah, bener, Oh, teater Sadi. juga. Sadi teater juga dia, anak sastra. Sadi Oh, ini iya. kalau nggak salah Agi Isoman deh. Kalau gua nggak salah ya, semoga sih udah lewat ya. Atau kalau masih Isoman, tetap semangat bro. Mm-mm. Dan di itu tuh Pakai, dipraktekin aja yang tadi iya, supaya pakai si teknik ini otak iya. untuk bukan cuma sekedar mengambil oksigen, bukan cuma itu, tapi juga kita belajar istilahnya kita juga bisa memberi perintah sedikit lah ya gitu, memberi perintah ke imun badan kita, ayo kita lawan bareng-bareng. Ayo nih, kita baru dapat asupan oksigen dari luar, ayo kita lawan bareng-bareng nih. Ayo kita usir si virus dari badan ini. Itu aja dilakukan, itu dilakukan eh, ya pelan-pelan nanti bisa karena biasa otomatis si imun badan kita juga akan mendengarkan kita gitu. Benar. Ini aku tulis ada beberapa istilah soalnya yang berbeda-beda kalau kita googling atau YouTube ya. Kalau bahasa Indianya atau bahasa India, Sanskrit itu Dirga Swasam. Kalau bahasa Indonesianya umumnya digunakan nafas panjang dan dalam. Kalau bahasa Inggrisnya three parts breath. Karena ada tadi 3 rongga yang ingin kita isi, perut bagian bawah, tengah sama dada. Gitu. Jadi silahkan ya di googling aja atau dicari di Gitu. YouTube. Oke. Sebenarnya ya itu tadi udah pernah ngejalanin sekali, jalanin lagi gitu. Nggak perlu jangan terlalu ke teori gitu. Hmm. Karena sebenarnya kalau apalagi kalau basic yang pernafasan basic seperti ini nggak ada kata salah ya Pen ya. Benar. Nggak ada kata salah. Jadi pokoknya tadi kan udah ngerasain sekali nggak
itu sebenarnya badan tuh ya itu badan kita kan juga canggih ya, memori badan kita tuh juga canggih. Iya, itu memori tuh. Pada pada saat kita udah sekali ngerasain, nah kita inget-inget lagi aja nanti coba nafas. Oh tadi asa beda ya bukan begini, coba nafasnya sekarang gini. Nah yang gini nih. Oh Iya, iya enak. Oh iya kerasa lagi. Nah gitu. Jadi eh, karena terkadang pada saat kita berpikir, nah kita terpisah lagi. terpisah lagi ya. Kalau tadi kan ada bantuan suara Penny ya gitu yang membuat kita tetap fokus. Tapi kalau pada saat tidak ada yang membantu kita fokus, Benar. nah kita harus belajar untuk memfokuskan diri. Caranya jangan kebanyakan mikir. Iya. Kalau kebanyakan mikir, nah habis tarik nafas, terus kemana? Terus kemana? Kemana ya? Jangan lupa, ntar jadi nggak nafas. Iya, iya benar. Benar. Setuju. Ada yang lagi nanya. Lagi ngomongin apaan sih? Iya, emang nih nggak jelas aja nih Tony mau ngobrol Siapa yang sama ngomongin apaan? Kok nggak keluar nih gua? Doni. Oh, Dondon. Ini Dondon ya? Aku nggak hafal nih akun IG-nya. Ini Doni banyak ya. SS kan, Doni SS Dondon. Kok nggak Oh, keluar sih di gua? Dondon. Lagi ngomongin, lagi ngomongin eh, Menguatkan jiwa. cara ngambil oksigen gratis, kagak perlu Oh ngantri. iya. Iya. Tanpa ngantri kayak di nggak jadi. Jadi sebenarnya itu ada semua di sekitar kita gitu. Bahkan kayak ini ada satu, gue baru dapat nih kemarin gara-gara nonton Zoom ada ya gitu Zoom yang jadi gue baru tahu ternyata fungsi keringat itu apa, Pen. Apa tuh? Jadi ternyata kenapa keringat kita asin? Itu tuh jadi badan kita mengeluarkan keringat yang asin itu sebenarnya untuk menangkap elektron yang ada di sekitar kita. Hmm. Kenapa itu keringat itu asin dan kenapa kita keringetan? Itu salah satu cara badan kita untuk menangkap elektron-elektron positif yang ada di luar, yang ada di sekitar kita. Udah ketangkap, ya dia keserap lagi. Ah. Itu gue baru tahu dan gue, wow, Oh. amazing gitu. Kirain selama ini keringet tuh gak ada gunanya gitu ya, cuma buat ya istilahnya ngeluarin racun doang. Ngeluarin racun gitu ya. Atau Terus malah ada yang beranggapan keringetan itu akan mengeluarkan lemak, padahal sebenarnya enggak ya, bukan keringetannya ya, tapi nafasnya. iya, energinya, energi dari si nafas Iya. yang Jadi bukan itu malah anggapan menyesuaikan yang hoax. tubuh. Tapi itu gue, wow ternyata secanggih itu ya gitu. Tuhan tuh sudah Iya benar. ya udah ada perfectly assemble lah gitu dari semuanya tuh udah benar-benar disiapin, udah cuma tinggal kita bisa memahami itu lagi, nggak mengerti itu lagi dan iya membuat kita jadi lebih baik ya gitu. Iya, benar. Jadi Nah, kalau ini misalnya Cinta tadi ngomong, ya ini Dondon, yoganya diadain lagi. Tadi kan ngomong gitu ya. Tapi ya hmm, gue jadi mikirnya gini loh. Kan banyak yang merasa bahwa challenge pose yoga tuh challenging banget ya. Ada yang, aduh, hmm, nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Terus ada yang jungkir balik apalah segala macam ya. Buat gue pribadi, eh, tantangan terberat gue di yoga itu adalah beryoga di luar matras. Jadi ketika di atas matras ya, lu bisa konsentrasi, lu bisa fokus, lu bisa ini gitu ya. Tapi apakah itu setelah si matras itu digulung, lu bisa beryoga nggak di setelahnya gitu? Itu tuh challenge terbesar kegulung buat juga jadinya kan, matrasnya digulung lu juga kegulung lagi deh gitu. itu dia gitu loh. Gitu. Ya, tapi kan untuk enggak maksud gue juga sampai di titik itu ya gue juga waktu dulu dari eh, apa namanya menggelar matras aja dulu, yoga di atas matras aja dulu gitu kan, gitu. Nanti akan berproses dengan sendirinya gitu.
Nih sampai sekarang masih hangat semua loh badan gue, Pen. Iya, karena si nafas itu memang sumber energi. Iya, Dia yang betul. membawa energi melalui pembuluh darah dan Buat seterusnya. ya tingkat kepekaan orang beda-beda gitu ya. Tapi Ya. istilahnya kita udah nafas tadi tuh kayaknya udah 5 menit juga udah lewat ya gitu. Lewat, lewat, lewat. Udah lewat, tapi badan tuh masih tetap, yaitu memori badan tuh masih ada, efek Benar. oksigen yang kita tarik dan berbagai elektron itu juga masih ada. Apa nih? Muknya Yogya. Oh, belum. Iya ini, nggak, ini yang ini Oh, nggak gua angkat Jogja. bawahnya. Oh, Ini, Jogja. Merek. Ah. ini nggak gua angkat Jogja. bawahnya. Oh, itu Tadi banget. kelihatan bawahnya, jadi dia tahu. Sinta, gue punya satu set lengkap. Serius. Muk ini gue Lucu punya satu banget. set lengkap. Lucu, lucu, lucu. Iya, iya. Mau Miki lucu. Iya, Nah, silakan belanja di Jogja. udah lewat masanya ini dulu. Nah, silakan kontak tuh DM ke Sinta Daf tuh ya Iya, untuk siapa dia tahu masih punya ada Jogja sisa stok-stok. di Jawa Barat ini, dia yang punya Jogja tuh dia. Wah, seru-seru ternyata ya gitu. Seru, seru Ton. Jadi Jadi, ada lagi hmm? diterusin nih ngobrol-ngobrolnya. Wah, udah kali ya, atau mau diterusin? Atau ada yang mau kita undang? Ada Bukan, yang, maksud gua habis ini ada edisi yang lain. oh, nah berikutnya nanti ada lagi macem-macem. Oh, iya, iya, Ada iya lagi deh. macem-macem gitu ya. Eh, karena sebenarnya tiap orang itu kan pasti punya kiat, punya strategi yang gitu, punya tips gimana caranya kita tuh tetap bisa semangat, gimana caranya kita tuh bisa tetap enjoy gitu. Jadi dari awalnya sih, dari kita bangun tidur pun coba deh kita untuk uh, begitu buka mata kita langsung bersyukur. Apa kita mau ngelihat? Ya paling gampang tadi bener yang Ibu pengen bilang. Begitu kita buka mata kita sadarin dulu kita bisa nafas. Mau itu sependek apapun itu kita masih bernafas. Syukuri dulu itu. Jangan begitu buka mata, aduh sesek. Jangan. Itu akan membuat belum apa-apa, lo udah negatif tuh. Belum apa-apa udah, aduh gitu. Tapi begitu buka mata, oh bisa buka mata, bersyukur. Oh bisa nafas, dikit, bersyukur. Ada masih bisa nafas, rasain. Terus bisa gerak tangannya dikit, bersyukur lagi. Nikmatin uh, apa ya, syukuri badan kita gitu. Dari hal terkecil, dari mulai kita bangun tidur. Baru kita mulai bangun, atau misalnya mau berdoa, mangga dengan sangat baik gitu. Nah, tuh kata Kak Cika juga banyak hal sepele tapi lupa untuk disyukuri. Betul, itu juga sebenarnya yang membuat kalau di gampangnya disambungin ya, kita menyepelekan di dalam tubuh kita nih. Kita menyepelekan fungsinya si darah, fungsinya si otot, fungsinya si jantung, paru-paru, itu kita sepelekan selama ini. Kita cuma tahu, oh biar ini kita harus minum obat, biar ini kita harus olahraga. Tapi udah gitu doang gitu, kita juga menyepelekan gitu. Jadi kayak sama kayak apa ya, eh, ya kayak orang dulu lagi, kayak orang dulu ngajarin ke anaknya yang kurang diberi pengertian. Pokoknya kamu kalau sakit, taruh bawang merah di sebelah tempat tidur kamu. Buat apa, mah? Pokoknya taruh aja, ntar kamu sembuh. Nah, kayak begitu. Ini juga sama ke badan tuh kita melakukan hal yang sama. Jadi, ayo kita pelan-pelan kita mulai untuk membuat pintar sel-sel dalam tubuh kita. Gimana caranya? Ya jadi tadi obrolannya banyak gitu ya.
Dari nafas itu penting banget tuh. Thank you so much Penny sudah sharing hal yang sangat krusial ya gitu. Dan itu bener loh, lo akan merasakan apa ya, seger, jadi ceria tanpa sadar tuh lo kayak kok muka gue enak ya gitu kan, kok enak ya gitu kan yang kayak gitu, gitu. Keringetan dikit ya itu bagus gitu, atau terus dengan begitu kita juga uh, cenderung badan kita akan jadi tegak untuk sekian lama berikutnya, itu cenderung badan kita tegak lagi gitu. Dan badan yang tegak itu otomatis akan membuat peredaran darahnya lebih lancar, bernafas juga akan jadi lebih baik. Nah, begitu. Ini panjang nih, Kak Cika nih. Ini Kak Cika lama-lama gue invite nih. Iya, invite aja nih Kak Cika nih. Masuk di masa COVID ini orang, nanti yang nextnya ya, next edition ya Kak Cika. Fokusnya sibuk beli vitamin, sibuk rebutan susu, tapi lupa bersyukur, lupakan spiritualitas. Tah, eta. Cakep, sepakat. Sepakat. Padahal intinya di situ dulu. Intinya adalah kita mensyukuri dulu, kita membuat jiwa kita menjadi kuat kembali. Caranya tiap orang masih beda-beda ya gitu. Ini cuma salah satu cara aja nih kita share di sini, salah satu cara. Tapi begitu banyak cara, mau yang modern, mau yang tradisional, mau yang barat, mau yang timur, sangat banyak. Tinggal kita mau memilih yang mana, tapi yang harus kita ingat adalah jiwa kita kudu kuat dulu. Kalau jiwa kita nggak kuat, ya istilahnya tentara, imun badan kita tuh tentara. Kalau orang-orang kan sekarang tentara nih. Kalau tentaranya kagak kuat, kagak siap mental, mau dikasih senjata secanggih apapun juga ya nggak ada gunanya gitu. Ya sama juga bohong ya gitu. Baru nembak bentar terus dia, atau kalau nggak udah nih senjata super canggih gini begitu ngeliat virus siun takut mundur ngumpet ya gitu kan. Benar, benar. Jadi yuk kita bikin badan kita jadi lebih pintar, kita jadi untuk apa ya, apa bahasanya ya itu kali ya, yuk kita bikin pintar badan kita kembali gitu. Dan mungkin ini sebagai penutup, kesimpulan dari Almi bisa kita bisa kita pinjam ya. Apa tuh, All apa tuh? about inner peace. Inner peace. All about inner peace, betul sekali. Iya. Power Inner of mind juga ya, positif sugesti, tapi jangan jumawa. Cakep nih kesimpulan-kesimpulan sore ini. Ih, keren-keren. Makasih ya teman-teman. ya, jangan jumawa, setuju banget. Sip-sip kalau gitu. Wah, ini ada yang baru join. Kita udah mau selesai, dia baru join. Halo. Nggak apa-apa. Maafkan, kita sudah mau selesai. Nanti ini akan di-save juga di feed, jadi bisa ditonton lagi. Thank you ya, Ton. Udah Sama-sama, sampai Penny. Thank you so much. jam. Kita udah hampir 2 jam atau 2 jam. Hampir Iya. 2 jam kita ngobrol, nggak kerasa ya. Thank Thank you you so ya. much sudah sharing-sharing. Teman-teman yang sudah sharing tadi di ininya, komennya. Maaf baru join. Nah, apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti tenang, Kang Tony punya lagi acara-acara selanjutnya. Makasih sharingnya juga. Iya, makasih semua. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat. Stay healthy. Bye-bye. Bye-bye. Makasih, Ton. Dah. Ya, sama-sama.